kesempatan kepada Anda untuk mempresentasikan secara singkat ya terkait dengan penelitian saudara yang berjudul implementasi metode Utsmani. Saya kira Ismail Utsman ya, implementasi metode Utsmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado ya. Pemuda Peduli Masjid atau biasa disingkat dengan PPM ya. Siapa ketuanya ini? Inilah yang membuat saya agak kurang nyaman di sini ya. Karena yang menggantikan pemimpin dua Anda adalah Ketua Pemuda Peduli Masjid ya. Tentu saja ini akan menjadi bagian dari klarifikasi langsung terhadap temuan penelitian Anda ya, karena langsung dihadiri oleh ketuanya. Jadi, tentu harus sangat berhati-hati ya, apapun itu akan bisa dikritisi oleh beliau ya. Dan rekan-rekan mahasiswa yang juga turut hadir yang memberikan support untuk Satrio Abimanyu Mawardi. Saya tanya Anda dulu, apakah Anda sudah siap? Ya, Pak. Siap. Satrio Abimanyu Mawardi itu berasal dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa ya. Ada hubungan keluarga dengan Anggito Abimanyu? Ada. Abimanyu sendiri itu maksudnya Toko pewayangan. iya, toko pewayangan ya. Baik, Satrio Superhero. apa Satrio? Satrio Piningit. Nah, itu Pak. Ya. Iya kan? Mungkin Pak. Iya. Iso wong Jawa. Hah? Ora iso. Kalau bisa Bapak mau tanya, jawabannya nanti. Nanti suruh tanya sama di sebelah kanan Bapak ya. Iya. Kata juga ini dia darah Jawa maksud cuci darah juga. Baik, kesempatan diberikan kepada Satria untuk mempresentasikan secara singkat ya. Kita beri kesempatan kepada Anda karena ini sudah ujian akhir. Kita beri kesempatan cukup singkat 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hormati pembimbing satu saya yang dipekerjakan oleh Bapak Adrianto, Pak Dr. Ajarto MPD, pembimbing dua saya yang dipekerjakan oleh Bapak Abdari Ilham MPD, penguji satu saya Bunda Dr. Nurhayati MPD, penguji dua saya Bapak Amiruddin MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang telah saya susun dengan sebaik mungkin, yang berjudul implementasi metode Utsmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Latar belakang masalah. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Setiap umat muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya atau dengan tartil. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil surah ke-73 ayat 4 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Auzidni alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang terjemahannya, atau lebih dari seperdua itu, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau dengan tartil. Menurut bahasa, tartil berarti membaguskan, memperindah dan perlahan-lahan. Sedangkan menurut para ahli seperti Ibnu Katsir yang menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tartil berarti membaca dengan perlahan-lahan. Juga menurut Abdullah bin Ahmad bin An-Nasafi dalam tafsirnya, tartil adalah memperjelas bacaan huruf-huruf, memelihara tempat-tempat berhenti atau waqaf dan menyempurnakan harokat dalam bacaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa umat Islam diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Sebab kesalahan satu huruf atau panjang dan pendeknya dapat berakibat fatal, yaitu merubah arti. Mengingat pentingnya untuk bisa membaca Al-Quran bagi seorang muslim, maka pantaslah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk memiliki setidaknya kemampuan dasar dalam membaca Al-Quran, baik tingkat anak-anak, muda maupun tua. Di Indonesia, pemerintah memberikan perhatiannya terutama dalam kemampuan membaca Al-Quran di kalangan umat Islam dengan mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 128/44 tahun 1982 tentang peningkatan
membaca Al-Quran serta instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 3 tahun 1991 tentang upaya peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan umat Islam. Pada perkembangannya, di Indonesia telah banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak dalam mempelajari Al-Quran seperti TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, Rumah Quran, dan semacamnya. TPA menjadi salah satu tempat pendidikan yang sangat diminati dan berpengaruh khususnya bagi masyarakat di Kota Manado. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pembelajaran membaca Al-Quran di madrasah maupun di TPA memerlukan metode yang pas sehingga proses pembelajaran Al-Quran akan berhasil dengan maksimal. Di Indonesia sendiri telah ada banyak metode dalam mempelajari membaca Al-Quran. Di antaranya metode Iqra, metode Qiraati, metode Dirosa, metode Usmani, dan metode Umi. Di antara berbagai macam metode pembelajaran membaca Al-Quran terdapat metode Usmani yang telah diterapkan di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid dan terletak di Kelurahan Buah, Kecamatan Mapange, Kota Manado, Sulawesi Utara. Rumah Quran ini telah menerapkan metode Usmani kepada para peserta didiknya selama kurang lebih 2 tahun. Selama penerapan tersebut, tentunya Rumah Quran ini telah melewati berbagai macam hal. Misalnya anak-anak yang belajar Al-Quran hanya bisa membaca Al-Quran dengan menggunakan huruf abjad semata, bukan sesuai dengan huruf hijaiyah. Walaupun mereka mempunyai kemampuan membaca, namun kemampuan membaca huruf hijaiyah masih minim, apalagi membaca sesuai dengan kaidah tajwid secara benar. Oleh karenanya, anak-anak yang belajar Al-Quran harus belajar dengan orang yang mahir, di mana para pengajar di Rumah Quran yang diinisiasi oleh Pemuda Peduli Masjid Manado sudah memiliki kemampuan di dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi metode Usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Adapun rumusan dan batasan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan metode Usmani di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Yang kedua, bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Usmani di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan metode Usmani di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Usmani di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Kajian teori metode Usmani. Metode Usmani adalah sebuah cara belajar membaca Al-Quran dengan memakai tata cara membaca kaidah tulisan mushaf Al-Usmani atau Rasam Usmani dan menggunakan tanda-tanda baca dan waqaf yang ada di Al-Quran Rasam Usmani yang digunakan di negara-negara Arab dan negara Islam. Penggunaan Rasam Usmani inilah yang menjadi dasar penamaan metode Usmani. Rasam sendiri berasal dari kata rasama yasramu yang artinya menggambarkan atau melukis. Istilah rasam dalam ulumul Quran diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Lalu pola penulisan itu menjadi gaya penulisan standar dalam penulisan kembali atau pengadaan mushaf Al-Quran. Pola penulisan ini kemudian lebih populer dengan nama Rasam Usmani. Kajian teori prinsip dasar pembelajaran metode Usmani. Prinsip dalam pembelajaran metode Usmani adalah mencakup prinsip bagi guru atau pendidik dan prinsip bagi murid. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pelajaran Usmani, sebab seperti pelajaran-pelajaran lainnya yang harus terdapat dua komponen wajib, yaitu guru dan murid. Pengajaran Al-Quran melalui metode Usmani ini secara seorang murid tidak dapat belajar Al-Quran sendiri ataupun secara literal. Akan tetapi dibutuhkan seorang guru untuk membenarkan bacaan yang sesuai dengan kaidah Usmani. Target pembelajaran metode Usmani. Target yang diharapkan dari pembelajaran metode Usmani secara umum adalah murid atau peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Target ini akan dicapai melalui beberapa tahap sesuai dengan jumlah juz atau metode Usmani yang ditahap menjadi 7 juz, dan setiap juznya mempunyai target yang kemudian dijabarkan ke dalam materi. Teknik mengajar metode Usmani. Yang pertama, membaca langsung huruf hidup tanpa dieja, langsung mempraktekkan bacaan bertajwid. Materi pembelajaran diberikan secara bertahap, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang umum menuju yang khusus. Menerapkan sistem pembelajaran modul, yaitu satu paket belajar mengajar berkenaan dengan satu unit materi pembelajaran. Menekankan pada banyak latihan membaca atau sistem drill. Membaca Al-Quran adalah sebuah keterampilan. Untuk itu, semakin banyak latihan, murid akan semakin tampil dan fasih dalam membaca.
belajar sesuai dengan persiapan dan kemampuan murid. Evaluasi dilakukan setiap hari atau setiap pertemuan. Belajar mengajar secara talaki dan musyafahah. Talaki artinya belajar secara langsung dari seorang guru dan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan musyafahah artinya proses belajar mengajar dengan cara berhadap-hadapan antara guru dan murid. Murid melihat secara langsung contoh bacaan dari seorang guru dan guru melihat bacaan murid apakah sudah benar atau belum. Guru harus dikasih dahulu bacaannya. Guru pengajar Al-Quran yang akan mengajar Usmani harus dikasih terlebih dahulu bacaannya oleh Kiai Saiful Bahri atau ahli Al-Quran yang ditunjuk oleh beliau. Lokasi penelitian, pemilihan lokasi penelitian harus didasarkan pada pertimbangan yang menarik komunikasi dan sesuai dengan topik yang dipilih. Maka peneliti di sini memilih lokasi penelitian yaitu di Sekretariat Pemuda Bruli Masjid Kota Manado yang bertempat di Perum Banua Buha Asri 1 Blok N nomor 34 Kelurahan Buah Lingkungan 4 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, deskripsi non statistik. Penelitian secara teoritis atau penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyikapan fakta. Hasil penelitian. Pada hakikatnya proses pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran di Rumah Quran PPM Manado adalah penerapannya mulai dari persiapan yang sesuai dengan panduan yang disediakan oleh Rumah Quran, dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, penerapan metode Usmani di Rumah Quran PPM Manado sesuai dengan prinsip pembelajaran membaca Al-Quran. Alasan penerapan metode Usmani di setiap TPQ dan Rumah Quran yang menggunakan selalu dikatakan sebagai metode yang mudah dan praktis diterapkan karena bisa untuk setiap kalangan, anak kecil hingga orang dewasa yang ingin belajar membaca Al-Quran. Selain itu, para pengajar sangat menekankan pada penguasaan materi dibandingkan mengajar menggunakan lagu atau irama. Hal tersebut menjadi perbedaan dengan metode membaca Al-Quran lainnya, karena ciri khas metode Usmani adalah penguasaan materi dan juga mengacu pada kaidah-kaidah ilmu tajwid. Para pengajar Rumah Quran PPM Manado juga memiliki strategi dalam pengajaran membaca Al-Quran, di mana pengajar menggunakan strategi yang membuat para murid menjadi aktif, bukan diutamakan membaca bersama atau klasikal. Setiap TPQ dan Rumah Quran juga memiliki target dalam pembelajaran membaca Al-Quran, di mana semuanya menginginkan para muridnya bisa membaca Al-Quran secara terampil, baik dan benar, serta sesuai kaidah ilmu tajwid. Hal ini juga diinginkan oleh Rumah Quran PPM Manado, agar para muridnya bisa melafalkan ayat Al-Quran secara baik dan benar, serta tentunya secara tartil. Adapun cara mengevaluasi bacaan Al-Quran para murid yaitu dengan cara mentaksi atau mengoreksi atau menguji kebenaran bacaannya. Akan tetapi Rumah Quran tidak langsung menggunakan panduan dari pusat. Taksi tersebut berlaku kepada semua murid yang masih jilid 1 hingga jilid 6. Bukan hanya di taksi, juga diterapkan ketika ada murid yang melakukan kenaikan juz Al-Quran. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada pengelola, kepada lembaga PPM Manado yang membuka program Taksi Al-Quran melalui Rumah Qurannya, disarankan untuk memberikan pengajaran nilai-nilai moral keagamaan lebih mendalam sehingga peserta didik tidak hanya mahir dalam membaca Al-Quran dan ilmu keagamaan lainnya, tetapi juga berakhlakul karimah. Kepada pengajar diharapkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kedisiplinan dalam mengajar sehingga waktu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Kepada orang tuanya, khususnya wali murid di Rumah Quran PPM Manado, ini hendaknya memberikan motivasi kepada anaknya untuk bersemangat di dalam belajar Al-Quran, mengkaji dan mengamalkan ilmunya untuk membaca Al-Quran di setiap waktu. Baik, saya tidak tahu apakah Anda sudah selesai. Kalau Anda tidak mengatakan sudah, saya kira saya sudah dengar kan kayak masih lanjut, belum ada tanda titik. Saya kira koma ya. Baik, Satrio baca hitamnya. Satrio, Usmani atau Utsmani? Usmani. Ya, Usmani. Usmani. Coba diajak. Ultra
Sierra Manado. Maya Alpha. Manado Alpha November November. India, bukan Uts ya, Ya. Usmani, begitu tulisannya kan? Iya, itu nanti dicek di dalam ini ada beberapa kata yang ditulis dengan kata Utsman ya, dicek ya, lebih korektif. Oke baik, saya tentu mempersilahkan para penguji ya untuk mengambil kesempatan menguji Anda. Jadi hari ini Anda diuji kelayakan Anda menjadi sarjana pendidikan agama Islam ya. Tentu saja pada bagian-bagian tertentu akan mengkonfirmasi hasil penelitian yang barangkali itu akan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam atau di dalam praktek pendidikan agama Islam ya, baik dalam rangka to improve ya Islamic education science maupun to apply maupun mengaplikasikan ya, menerapkan di dalam proses atau teaching ya, learning process. Terima kasih kepada ketua tim penguji yang memberikan pengujian pembimbingnya, terpelajar Dr. Ardianto MPD. Kalau saya mau sebut namanya selalu berubah nafas juga saya bingung. Tidak salah sebut apa? Enggak terputar. Tidak putar kan? Terus ada muncul bayangannya dulu mukanya Pak Ardian. Mohon maaf ya Pak. Yang kami hormati Reza sebagai penguji dan penjaga gawang. Orang ini berdua selalu tidak bisa. Ya. Sekretaris. So begitu nasib. Saya terbengkalai dengan pekerjaan. Selamat datang anak-anakku dari Fakultas Usuludin ya. Wih, luar biasa MBKM. So jalan tuh Pak. Selamat datang. Atau pindah juga di pihak. Sudah semester berapa? Oh 7, aduh saya kira baru semester 1 Mas. Satrio, Baginda Abimayu Mawati dan para support di Malang. Selamat. Gagah sekali hari ini kamu. Insya Allah glowing, tidak tahu pakai apa terus. Pecahan botol. Tadi banyak yang sambutan kan begitu saya lihat raut mukanya gagak, aduh rasa simpati saya luar biasa. Oke, tutup dulu ya. Siap mau diuji? Insya Allah. Berapa jumlah halaman skripsimu? Jadi Bapak tidak tahu ini. Hah? Mau hitung dulu. Jangan ya? Jangan. Oh, 78. Jumlah referensi atau daftar pustaka berapa? 64. Betul. Tolong buktikan 64 atau berapa? 63 di sini. 64. Luar biasa. Banyak. 64 ya. Oh. Oke, ya berarti dia sudah catat-catat ini. 29 nih pertanyaan tadi. 29. 9. Berapa ayat yang saudara kutip? Ada 3. Hah? Ada 3. Betul. Ada dulu sini kalau ini dia. Satu ayat diulang. Satu ayat yang diulang. Hah? Iya. Hah. Nah banyak ini saya selipat-lipat ini. Hah. Dari halaman berapa? Halaman 1. Nah, 1 ayat. Jangan. Berapa? 18. 12. Halaman 12. Ada? Dengan 18. Hah? Dengan 18. Apa lagi? 70.
Berarti 5. Di halaman 70. Khusus untuk FPI. Oke. Dah. Selanjutnya. Penjelasan tentang implementasi. Di judul saudara, implementasi metode Usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran di Rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado. Ya, apa bisa diperlihatkan buktinya bahwa saudara meneliti di situ? Hah? Foto itu bisa difoto lain gampang. Saya edit foto sini, saya. Kira-kira apa membuktikannya secara sahnya bahwa saudara meneliti di PPM? Surat pernyataan wawancara. Saya gampang bahwa saya wawancara, aku bisa suruh tanda tangan. Hah? Itu bisa saja itu resmi, itu apa wawancara orang bisa juga tak resmi di mana baku dapat orang saya tanda tangan akan. Tapi ada yang lebih resmi, kira-kira apa? Lebih sah bahwa saudara meneliti di situ. Nah, ada PPM ini dia DPP tua, tahu. Kalau apa? Mana tuh DP bukti surat izin penelitian? Ada tanda tangan beliau. Itu dari kampus itu. Yang saya minta bahwa buktikan bahwa saudara meneliti di sana, buktinya apa? Berarti tidak sah. Apa? Bagaimana ini dia? Berarti ini kan ini dia ini skripsi ini dia karena berapa halaman ini dia membuktikan bahwa ilegal ini tidak. Saudara cuma ambil saja foto, sudah ada DP orang misal sini ambil. Ya enggak ada toh? Mana kopnya itu PPM Peduli Masjid? Mana capnya itu dia? Ada nggak? Ya tidak ada, yang tidak sah ini dia. Ya. Berapa klaster? Nggak usah diuji, tidak sah. Klaster sebanyak. Dia generasinya sudah ngajar. Generasinya sudah ngajar. Nggak sah, padahal kan dulu waktu hasil diberitahukan masih dikritisi itu, makanya saya tagih minta. Yang tidak ada. Biar ada ketua PPM apa? Tidak ada. Tidak ada ini dia. Cuma gampang kok ini tanda tangan saya juga bisa korek ini dia sudah. Tapi kalau ada cap, saya tidak bisa mengukur mau apa itu buktinya tanda tangan. Itu dia. Nanti terang evaluasi dengan pembina. Kembalikan lagi pembina. Padahal saya sudah kasih tahu. Ya. Oke. Iya. Salah toh? Mengurangi nilai. Bentuk programnya. Oke. Ini kan apa? Rumah Quran. Ya. Kira-kira ini saya bongkar tadi. Bisa nggak dibuktikan, dikasih data bahwa rumah Quran yang sekian orang belajar, yang belajar ini, metode ini, jumlah muridnya di dalam, kira-kira berapa orang? Mana DP? Di belakang, di dalam. Sumbernya ini dari mana? Ini tidak ada, cuma kertas. Foto absensi. Foto absensi. Ini saya juga bisa ketik ini baru sudah kasih masuk di situ. Ini dia harusnya lengkap bahwa ini Ramla Yanu ini dia di formula kah atau dia di juz 2 kah atau di juz berapa, dan sumber data itu di mana? Rumah Quran PPM tahun sekian. Ya? Karena bisa saja ini ada yang mau pinjam, ada mau
lagi yang meneliti dengan metode yang berbeda. Saya mungkin yang anak murid ini tidak bisa di ini legalnya. Ya, karena sumber data tidak ada di sini. Cuma nama saja. Oke. Selanjutnya. Dah. Jadi muridnya tadi kan seberapa yang anehnya 1.500. Apa targetnya PPM? Apa namanya itu? Ya, targetnya PPM subscriber dalam mengimplementasikan metode Usmani di pembelajaran. Targetnya bagaimana? Coba. Hah? Ya kan anak dibuka berarti anak tidak siap ini dan ujian di luar kepala ini dia. Atau gugup karena ada ketua datang di sini. Targetnya PPM ini dia dalam mengimplementasikan metode Usmani. Targetnya secara umum agar murid atau peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu targetnya. Nggak ada yang lain. Bahwa target dia harus dari juz 1 itu tadi Usmani prinsip ya. Kan begini, ada target sebagai seorang 1 tahun kemudian atau 2 bulan kemudian dia harus ada di hafal sekian ayat. Yang ada di sini. Enggak. Itu secara umum. Ya secara khusus. Kembali ke umum. Yang khusus sudah diumumkan. Tidak ada lagi yang khusus. Oke. Semua sudah jadi umum. Karena kita semua sudah jadi rahasia umum. Ini 21 lawan 3. Sumbangsinya kan? Sumbangsi. Ini hasil penelitian kita. Yang berapa sumbang nih ya? Sumbangsi. Hasilnya itu kira-kira bagaimana terhadap PPM-nya nantinya bagaimana? Untuk umat atau lebih khusus apa pengelola menjadi untuk evaluasi di rombongannya nanti kan nanti PPM akan membuat Al-Quran dari di awal per tahun. Semoga ini menjadi bahan acuan untuk evaluasi. Apanya mau diaudit? Hah? DP ketua mau diaudit berapa biaya dia kasih keluar atau apa? Masa ada DP ketua di sini, no? Berapa dana yang masuk santunan atau bagaimana? Ya. Oke. Kira-kira ini kelebihan dan kelemahannya ini skripsimu apa kira-kira kelebihannya dan kelemahannya kira-kira. Dari judul Sangat beruntung. yang pertama membahas tentang metode Usmani mungkin Ah. di Manado. Terus kekurangannya Tidak ada karena sudah ditutupi oleh kelebihan. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Ini kelebihan ini menjadi pembungkus kaca. kelebihannya tadi Apa? Kekurangannya kan? Kekurangannya. untuk apa narasumbernya masih terbatas di Manado, masih seputaran PPM karena ahli Usmani di Manado masih sekitaran PPM saja. Iya. Belum ada yang Observasi. sudah Ah. ber-PPM pertama pakai. Berapa tenaga pengajar di situ? Ada 3. 3. Ada 3. Muridnya ada
ada 3 murid. Ini baru tadi malam dia ketik ini. Tadi baru 11. Tadi malam, tadi subuh. Allah Akbar. Iya. Baru 3 ya yang diwawancarai. Saya lihat betul bagaimana BBM dengan sumber daya yang dimilikinya terus bergerak ya untuk melakukan upaya-upaya bantuan sosial ya ke umat ya, ke warga. Dan Satrio Abimanyu Mawardi adalah salah satu tentu yang menaruh concern ya, perhatian terhadap kegiatan BBM. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh BBM ternyata salah satunya ada pembelajaran tentang membaca Al-Quran. Jadi bisa jadi ya setelah selesai ujian ini akan berusaha menghubungi ketua dan mendaftar juga sebagai salah satu peserta ya. Peserta. Bisa juga kan saya ikut kan? Saya mau ikut kalau Kapolri Biaya juga ikut. Ikut terus. Tapi hanya mau foto Pak kita. Baik Satria, di dalam konfirmasi dengan ketua Dewan Penguji, saya bisa memberikan penilaian. Bisa saya memberikan penilaian berarti sangat mempengaruhi kelulusan Anda kan, dan termasuk diantaranya adalah Pak Fahri Ilham sebagai sekretaris juga punya ya kewenangan untuk melakukan penilaian. Beliau juga punya posisi persis sama seperti Bapak, bisa memuluskan bisa juga tidak memuluskan. Jadi hari ini tetap kita akan umumkan nilainya ya, dan diumumkan nilainya dan diparak oleh masing-masing. Ada hal yang Anda mau tambahkan sebelum saya mau tutup ujian? Sudah? Baik. Pertanyaan dari saya ya. Kalau ini kita hubungkan dengan pendidikan agama Islam, kira-kira kontribusi keilmuan apa ini penelitian Anda ini? Apa kontribusinya, apa sumbangsinya ini penelitian terhadap pengembangan pendidikan agama Islam? Memberikan pandangan baru tentang bagaimana cara mempelajari, cara membaca Al-Quran. Ingat di dalam pendidikan Islam salah satu hal terpenting adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, itu ya. Jadi dalam rangka penguatan pendidikan Islam salah satunya pada aspek membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita cek pada implikasinya, implikasi hasil penelitian baik secara kelembagaan maupun secara personal, apa kira-kira implikasinya? Kalau implikasi kelembagaan apa? Institusi, misalnya rumah-rumah Quran sejenis atau ya TPQ ya, Taman Pengajian Quran, kira-kira apa manfaatnya? Apa yang bisa diimplikasikan? Sebagai bahan acuan baik untuk menambah, misalnya kalau ada rumah Quran yang belum menggunakan metode Ismani, bisa sebagai bahan acuan untuk melihat bagaimana bisa menggunakan Ismani ini, ataupun jika sudah menggunakan metode Ismani sebagai bahan untuk evaluasi. Baik, itu mungkin bagus kalau dibuatkan semacam proposisi ilmiah ya, dituliskan secara akademik, lalu masuk itu sebagai bagian dari implikasi hasil penelitian. Jadi tidak hanya dilihat dari aspek manfaat, dari aspek saran, tapi memang ada implikasi penelitian yang itu dapat digunakan secara langsung ya. Dan apa yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya bagus sekali kalau dibuat seperti itu ya. Baik, apa perlu saya skorsing ini? Kira tidak perlu ya Pak Brady ya. Kita tanya saja ke yang bersangkutan, Anda mau nih lulus atau tidak? Mau lulus ya. Hari ini Anda tampil dengan baik, memberikan konfirmasi jawaban, menunjukkan bahwa Anda melakukan penelitian ya, dan tentu
karena melakukan penelitian bisa memberikan jawaban dan merespon pertanyaan dari para penguji. Baiklah, karena ada ketua program studinya, saya serahkan saja ke ketua prodi untuk mengumumkan hasil. Disilahkan ketua prodi. Selasa tanggal 9 Agustus 2002 pukul 10 tempat ruang aula. Susunan tim penguji, ketua sidang Pak Dr. Abdul Adianto, sekretaris Pak Usman, Pak Dalham, identitas mahasiswa Satrio Adiman Mawardi. Ya, prodi Pendidikan Agama Islam semester 9 mau masuk 10 ya, 9. Judul skripsi: implementasi metode Usmani dalam pembelajaran membaca Al-Quran di rumah Quran Pemuda Peduli Masjid Kota Manado, pembimbing Pak Pendeta dan lain. Keputusan sidang senyum dulu, nak. Dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai ya data tadi 95,75. Ya. 95,75. Iya, 96. Ya, 96 kalau progres dia akan